Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sekalian? Semoga baik saja ya. Alhamdulillah. Oke, untuk pelajaran IPA kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita akan mulai pendahuluannya. Kalian tahu makhluk itu ada dua jenis, yaitu makhluk biotik dan abiotik. Disebut dengan biotik yaitu makhluk yang hidup atau pernah hidup, misalnya manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Termasuk dalam biotik ini adalah makhluk mati. Jadi makhluk mati termasuk biotik. Kenapa? Karena cirinya dia dulu pernah hidup. Contohnya seperti kayu, karet, tas kulit, meja kayu misalnya, kursi kayu juga termasuk. Ini yang kedua yaitu makhluk abiotik, belum pernah hidup. Contohnya batu, air, udara, api, tanah, dan lain-lain. Nah, kita sekarang akan fokus pada yang makhluk biotik, terutama pada ciri-ciri bahwa makhluk itu dikatakan hidup. Nah, sambil diringkas ya. Makhluk itu dikatakan hidup jika memenuhi ciri-ciri berikut ini. Nah, yang pertama yaitu, ini banyak ya ciri-cirinya ya makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas. Makhluk hidup tentu bernapas. Kenapa? Karena dia membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, cara bernapas pun setiap makhluk itu berbeda-beda. Cacing ini menggunakan kulit, ikan menggunakan insang, ini serangga dengan trakea, kemudian burung dengan pundi-pundi udara, katak ini dengan paru-paru kulit, dan manusia dengan paru-paru. Kemudian ini tumbuhan pun juga bernapas. Tumbuhan daunnya menggunakan stomata, sedangkan batangnya menggunakan lentisel. Ciri yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Ada gerak keseluruhan, yaitu gerak aktif, contohnya berpindah tempat pada manusia, kaki, tangan, pada ikan siripnya, dan lain-lainnya itu bergerak. Ini tumbuhan pun bergerak, tapi geraknya cuma sedikit, mengatupkan daunnya, misalnya putri malu itu mengatupkan daunnya. Nah, ada tumbuhan ini geraknya gerak pasif. Ini dia itu misalnya ada tumbuhan bunga matahari. Bunga matahari itu mengikuti arah cahaya matahari. Ini ke sana, hadap sana. Dari sini hadap sini, di sini hadap ke sana. Kemudian ciri makhluk hidup ini adalah membutuhkan nutrisi, makan, minum bagi manusia ataupun hewan. Nah, kalau tumbuhan dia menyerap bahan anorganik dari tanah, kemudian mengolahnya dengan bantuan energi matahari, disebut dengan autotrof. Nah, ini contoh membutuhkan nutrisi dengan cara makan. Ini, kemudian ini ya, ini ya. Nah, tumbuhan menggunakan sinar matahari dan klorofil untuk menghasilkan energi. Berikutnya, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Bisa berupa sisa dari pernapasan atau keringat ataupun BAB ataupun ini buang air kecil. Kemudian tumbuh dan berkembang, bisa tambah tinggi, tambah besar, kemudian berkembang. Ini jadi dewasa, jadi besar. Kemudian berikutnya ini juga kan contoh tumbuh dari telur. Kita ala soal itu kayak gini, ciri-ciri dari tumbuh berkembang. Kupu-kupu dari dulu telur, ulet, kemudian kepompong, jadi kupu-kupu bisa terbang. Katak pun demikian, dari telur, kemudian berudu, dan seterusnya. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah berkembang biak. Makhluk hidup bisa berkembang biak. Jika dulu kalian punya sepasang hewan, lama-lama jadi banyak. Beda jika kamu punya boneka, nah boneka bisa berkembang biak. Kenapa? Karena tidak hidup. Ciri berikutnya, pada tumbuhan berkembang biaknya tidak harus dengan kawin. Ini bisa dengan tidak kawin. Ini membelah diri. Ini dengan tunas. Ya. Kemudian ini kalau ini dengan kawin ya, ini ya. Nah, ini dengan tidak kawin ini. Nah, berarti dengan akarnya, umbinya, dan seterusnya. Kemudian
peka terhadap rangsangan, bisa merasakan rangsangan di sekitarnya, disebut dengan iritabilitas. Nah, jika ada rangsangan atau stimulus, dia akan bereaksi atau merespon. Nah, cara meresponnya dengan alat indera yang ada. Kita mempunyai mata, telinga, penciuman, kemudian perabaan, kemudian perasa. Ini alat inderanya. Ya. Nah, ini mengikuti rangsangan, responnya mengikuti rangsangan yang ada ini. Karena cahaya dari sini maka bengkok. Kemudian adaptasi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian misalnya ini cicak jika ada yang membahayakan, dia memutuskan ekornya. Entot bisa berenang. Kucing kalau malam hari mati akan kelihatan. Ini kelawar itu nggak punya mata tapi bisa melihat di mata. Nah, kemudian adaptasi pada tumbuhan yang lain, misalnya tumbuhan di air itu daunnya lebar-lebar agar airnya bisa menguap. Kemudian hewan tumbuhan di gurun itu berupa daunnya itu tipis-tipis. Nah, ini dia menyesuaikan diri terhadap, kalau yang ini kantong semar menyesuaikan diri terhadap mangsanya, dia bisa menangkap mangsanya. Ini seperti itu. Ya. Oke, demikian pelajaran kita tentang makhluk hidup. Intinya tadi kalian harus tahu bedanya antara biotik dan abiotik, yang kemudian yang kedua berikutnya itu tentang ciri-ciri dari makhluk itu dikatakan hidup. Ada berapa tadi? 8. Ya, silahkan diringkas di buku tulisnya. Demikian, mari kita akhiri pembelajarannya dengan membaca alhamdulillah subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.